Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muak adalah satu kata yang paling tepat buat menggambarkan isi kepala setiap kali membuka media sosial saat ini. Kita hidup di era di mana kemasan sudah membunuh isi. Lihat aja di sekitar kita, semua orang sibuk memoles diri. Politisi sibuk pencitraan makan di warteg padahal mobilnya seharga APBD satu kabupaten. Influencer sibuk pamer kebahagiaan palsu demi endorsement. Bahkan tokoh agama pun sekarang banyak yang terjebak jadi budak algoritma. Sibuk mikirin angle kamera dan soundbite yang viral ketimbang substansi ayat yang dibaca. Semuanya palsu, semuanya plastik. Kita dikepung sama manusia-manusia cangkang kosong yang berisik. Tapi di tengah-tengah kebisingan sampah visual itu, ada satu anomali yang benar-benar bikin akal sehat berhenti sebentar. Semacam glitch dalam sistem yang rusak ini. Anomali dari sosok yang namanya sudah kita kenal. Beliau adalah Bahaudin Nursalim. Orang-orang memanggil beliau Gus Baha. Kalau kita lihat beliau sekilas, nggak ada potongan orang penting. Kemeja putih murah yang kadang kancing lehernya lupa dikaitin. Peci hitam miring, sarungan, duduknya sembarangan. Nggak ada jubah megah, nggak ada sorban melilit kepala, dan nggak ada tim kreatif yang ngatur lighting biar wajahnya tampak bersinar. Tapi anehnya jutaan orang dari preman terminal, intelektual kampus yang ateis, sampai jenderal bintang 4 duduk diam mendengarkan beliau bicara, tanpa dibayar dan tanpa disuruh. Mari kita berpikir, kenapa? Apa yang bikin beliau ini begitu mengerikan powernya? Jawabannya ternyata sederhana tapi nampar banget. Beliau adalah satu-satunya orang yang sudah selesai sama dirinya sendiri. Dari dunia yang isinya orang-orang lapar pengakuan, dan orang-orang yang sudah kenyang. Jadi, beliau itu seperti jadi barang langka. Coba perhatiin betapa kurang ajarnya beliau dalam artian positif. Beliau sering bilang di depan ribuan orang, "Saya ini ulama, kalian harus ngaji sama saya." Kalimat yang kalau keluar dari ucapan orang lain akan terdengar sombong, setengah mati. Tapi pas keluar dari ucapan beliau, itu terdengar benar. Hal ini bukanlah arogansi ego, melainkan harga diri ilmu. Beliau membalikan meja permainan kekuasaan yang selama ini kita anggap normal. Yang selama ini biasanya ustadz merapat ke pejabat. Ustadz yang sungkem ke penguasa. Tapi Gus Baha nggak sudi main di level itu. Beliau bikin pejabat yang harus datang ke beliau, duduk di lantai, nungguin beliau selesai ngajar. Beliau mengirim pesan tanpa suara. Di sini uang dan jabatan kalian nggak laku. Di sini yang berkuasa itu ilmu Allah. Jadi kalian yang harus nunduk. Dan beliau mengirim pesan tanpa suara. Beliau menaklukkan ego penguasa tanpa perlu teriak-teriak bawa pasukan. Beliau cuma duduk ngaji, dan dunia yang menghampirinya. Dan buat bajingan-bajingan tengik seperti kita, yang hidup di jalanan, yang dosa-dosanya menumpuk setinggi langit, Gus Baha itu seperti oasis. Beliau nggak jualan neraka. Beliau tidak menakut-nakuti kita yang udah capek sama hidup. Beliau datang bawa logika yang bikin kita mikir. Beliau bilang tidur itu ibadah kalau tujuannya menghindari maksiat. Beliau bilang ngopi dan guyon itu ibadah kalau itu bikin hati kita ridho sama takdir Allah. Beliau nurunin standar kesalehan yang selama ini ketinggian, biar tangan-tangan kotor kita bisa menggapai Allah lagi. Beliau nggak menghakimi pendosa, beliau justru mengajarkan kita cara nego sama Allah dengan logika cerdas. Itu jenius dan itu street smart. Beliau paham psikologi manusia yang udah lelah dihakimi. Tapi yang paling bikin kita merinding sebenarnya bukan ilmunya, melainkan ketidakpeduliannya. Kita semua ini kan budak validasi. Kita posting status nungguin like, kerja keras biar dipuji bos. Kita beli barang supaya dipuji tetangga. Kita semua ini pengemis perhatian. Gus Baha, dia benar-benar bodoh amat. Awalnya beliau tidak punya Instagram. Dan beliau juga menolak diundang ke acara-acara besar kalau tidak enak di hati. Dan beliau juga nggak peduli orang suka atau benci sama ucapannya. Sikapnya, saya nggak butuh kalian. Dan yang beliau miliki itu murni, bukan gimmick. Dan itulah kenapa beliau jadi magnet. Hukum alam itu lucu. Semakin kalian mengejar dunia, dunia makin lari. Tapi begitu kalian berani membuang dunia seperti sampah, dunia malah akan mengejar kalian. Gus Baha itu cermin retak buat kita semua. Pas kita melihat beliau, kita tidak hanya sekedar melihat seorang ulama jenius. Kita sebenarnya lagi ditampar sama fakta. Bahwa selama ini kita hidup dalam penjara ekspektasi orang lain. Sementara beliau duduk santai menikmati kebebasan yang hakiki di teras rumahnya yang sederhana. Kita sibuk ingin terlihat hebat,
dan beliau sibuk menjadi hebat. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Untuk kalian yang melihat dan mendengarkan tayangan ini, sanggup nggak kalian punya mental sekuat itu? Sanggup nggak kalian jadi orang yang sangat berkualitas sampai kalian punya hak buat melanggar semua aturan main dunia? Atau kalian cuma bakal terus jadi penonton yang diam-diam iri sama kebebasan beliau? Dan dalam sebuah catatan yang ditulis oleh Balqis Humaira, karakter Gus Baha sampai dijadikan sebagai bahan baku dalam buku berjudul The Dangerous Saint, sebuah premis yang mungkin terdengar gila untuk orang-orang sok polos. Bahwa syarat mutlak untuk menjadi orang suci yang sesungguhnya adalah kalian harus punya kapasitas untuk menjadi berbahaya terlebih dahulu. Orang sering salah kaprah. Mereka pikir orang baik itu adalah orang yang nggak bisa menyakiti orang lain, yang nerimo, yang pasrah diinjak-injak. Ini salah besar. Itu bukan orang baik, itu orang lemah. Itu kelinci. Kelinci nggak memakan serigala bukan karena dia bermoral tinggi atau menahan diri, tapi murni karena dia nggak mampu. Dia nggak punya pilihan lain selain menjadi korban. Gus Baha itu berbeda. Beliau bagaikan singa. Beliau punya cakar intelektual yang bisa mencabik-cabik logika lawan debatnya siapapun itu dalam hitungan detik. Gus Baha hafal ribuan dalil yang bisa beliau gunakan untuk memelintir kebenaran demi kepentingan pribadi kalau beliau mau. Beliau punya basis massa fanatik yang kalau beliau jentikan jari, bisa saja beliau gerakan untuk membuat huru-hara politik atau menekan kebijakan negara. Gus Baha mempunyai akses ke lingkaran kekuasaan yang bisa membuat beliau kaya raya 7 turunan tanpa harus kerja keras. Beliau punya semua senjata itu. Beliau punya kapasitas penuh untuk menjadi monster, untuk menjadi tiran, untuk menjadi manipulatif. Gus Baha juga berbahaya. Tapi, dan ini poin kuncinya, beliau memilih untuk menyarungkan cakarnya. Beliau memilih untuk tetap tinggal di desa. Beliau memilih untuk tidak memonetisasi pengaruhnya. Beliau memilih untuk tidak menggunakan powernya buat menindas, tapi untuk mengangkat derajat orang awam. Itulah definisi Dangerous Saint yang dimaksud di dalam buku karya Balqis Humaira. Kalian baru bisa dibilang mempunyai kendali diri jika kalian memang memiliki sesuatu yang buas di dalam diri kalian untuk dikendalikan. Kalau kalian tidak punya taring, jangan bangga bilang kalian tidak menggigit. Melihat Gus Baha seperti melihat teori saya hidup. Bernapas, jalan-jalan, memakai sarung dan peci miring. Beliau adalah validasi hidup mati dari tulisan ini. Bukti nyata bahwa kekudusan yang paling tinggi dan paling disegani itu lahir dari kekuatan raksasa yang terkekang, bukan dari kelemahan yang dipelihara. Itu sebabnya orang-orang takut sama beliau, dan orang-orang pun segan. Karena secara insting, manusia bahkan binatang sekalipun tahu bedanya mana kelinci yang sok suci karena tak berdaya, dan mana singa yang tenang karena dia tahu dia rajanya. Gus Baha adalah singa yang tenang itu, dan diamnya beliau jauh lebih mengintimidasi daripada auman ustadz-ustadz karbitan yang cuman nyari panggung. Dan di dunia yang terlanjur bising oleh kepalsuan dan ambisi, kita memang tidak sedang kekurangan orang pintar, tidak juga kekurangan orang soleh. Akan tetapi, kita hanya kekurangan manusia yang telah selesai dengan egonya. Gus Baha hadir sebagai pengingat sunyi, bahwa kemuliaan sejati tidak pernah butuh sorotan, bahwa kekuatan paling agung justru lahir dari kemampuan untuk menahan diri, bukan memamerkan taring. Ia tidak berdiri di panggung dunia, namun dunia yang perlahan-lahan belajar untuk berdiri sopan di hadapannya. Sebab pada akhirnya, hanya singa yang benar-benar tahu dirinya raja yang tak perlu membuktikan apapun. Cukup duduk tenang, dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.